Yesus manis, Sio sungguh manis lawangnya. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangnya. Yesus manis, Sio sungguh manis lawangnya. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangnya. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan segera mulai akan ibadah pengucapan syukur pembangunan gereja Silo. Sekaligus malam di mana kita berkumpul sebagai utusan-utusan Kristus untuk kita sama-sama terbeban bagi penyelesaian pembangunan gereja Silo yang ada di Ambon. Kita akan segera mulai akan persekutuan malam hari ini. Dan atas nama panitia saya mohon maaf untuk keterlambatan kami. Kiranya sukacita yang dari Kristus senantiasa menguasai hati kita. Puji Tuhan. Untuk itu saya undang ketua panitia untuk memberikan kata sambutan. Saya persilakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya kasihi dalam Kristus Tuhan. Pada malam hari ini pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah yang akan kami masuk bersama-sama. Pada malam hari ini juga kami perlu memberitahukan atau memberikan sedikit informasi tentang hakikat dan keberadaan daripada panitia penyelenggara. Panitia Pembangunan Gereja Silo Ambon Cabang Jakarta merupakan bagian daripada Panitia Pembangunan Gereja Silo Ambon yang didirikan berdasarkan surat keputusan daripada Ketua Majelis GPM Silo dengan satu tujuan bahwa Panitia Ambon dan Panitia Jakarta akan bergandengan tangan bersama-sama untuk menggalang dana dalam rangka membangun kembali Gereja Silo yang terbakar pada tanggal 12 Desember 1999. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa betapa dahsyatnya kerugian yang dialami, dan malam hari ini saya harus mengatakan mewakili jemaat Kota Ambon, jemaat Silo, bahwa tidak ada pilihan lain untuk tidak membangun kembali Gereja Silo Ambon. Oleh karena beberapa alasan. Yang pertama bahwa Gereja Silo Ambon telah menjadi satu simbol agama bagi umat Kristiani di Kota Ambon, di Maluku pada umumnya. Alasan yang kedua bahwa Gereja Silo Ambon itu juga di mana seluruh jemaat yang sudah tercerai-berai, mereka sudah kehilangan sarana untuk menghimpun seluruh kegiatan dan ibadah, sehingga harus bersama-sama membangun kembali suatu persekutuan dalam lingkungan jemaat itu. Alasan yang ketiga merupakan pernyataan iman bahwa Tuhan senantiasa menyertai umatnya di dalam pergumulannya. Maka saya mewakili seluruh jemaat di Gereja Silo Ambon sebagai jemaat kota, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain. Kalau kita berbicara tentang kronologis daripada perjalanan Gereja Silo Ambon, maka dia mempunyai satu sejarah yang sangat menarik. Memasuki abad ke-20 pada dekade yang kedua, pada tahun 1918, maka Gereja Silo ini pernah didirikan dalam kondisi yang sangat sederhana. Dan orang Ambon mengatakan dengan gaba-gaba. Dan kemudian pada tahun 1923 dibangun dalam bentuk yang permanen. Dan di dalam waktu 21 tahun dia berdiri tegak. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, Gereja Silo di bumi hanguskan untuk yang pertama karena bom yang dijatuhkan di Kota Ambon pada tahun 1944. Dan tahun 1945
pembangunan gereja diupayakan dengan segala daya upaya daripada jemaat setempat dan didirikan kembali pada tahun 1945. Dan pada tahun 1950 dengan pergolakan RMS, gereja itu hancur lebur karena bom yang dijatuhkan di kota Ambon. Dan kemudian pada tahun 1952 dengan kondisi yang sederhana sebagaimana pernah dibangun pada tahun 1918, dibangun kembali, dan tahun 1959 gereja Silo Ambon itu berdiri tegak. Dan pada tahun 1999 kerusuhan yang terjadi tepat pada tanggal 12 Desember, gereja Silo Ambon harus terbakar. Nah, kalau kita melihat secara kronologis akan sejarah perjalanan gereja Silo, seolah-olah semacam pendelum sejarah ingin mengatakan sebagai satu warning bagi pergumulan umat Kristen di kota Ambon, sekaligus merupakan pertanda bahwa Tuhan yang merupakan Allah yang merupakan Tuhan atas sejarah terus memimpin perjalanan umatnya di sana di dalam berbagai badai dan pergumulan. Pertanyaannya, kalau apa yang diupayakan oleh panitia pembangunan gereja Silo Ambon saat ini adalah merupakan upaya untuk membangun kembali gereja Silo yang ke-6, maka pertanyaannya bahwa siapa sebetulnya yang bertanggung jawab untuk membangun kembali? Siapa sebetulnya yang berhak untuk membangun kembali gereja Silo Ambon ini? Siapa yang sebetulnya mempunyai beban yang sungguh-sungguh untuk membangun kembali gereja Silo Ambon? Maka jawabannya adalah Kristus kepala gereja. Dengan kedaulatannya yang mutlak, dia akan menggerakkan setiap orang untuk dapat mengambil bagian di dalam membangun kembali gereja Silo Ambon. Panitia percaya bahwa kehadiran ibu dan bapak-bapak sekalian di tempat ini dengan motivasi yang sungguh-sungguh, kehadiran ibu dan bapak-bapak di sini dengan satu beban yang sungguh-sungguh, dengan satu semangat yang sungguh-sungguh untuk berbagian di dalam membangun tubuh Kristus di tengah-tengah dunia, khususnya bagi saudara-saudara, bagi gereja di Ambon. Oleh karena itu pada malam hari ini, panitia ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ibu bapak-bapak sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami sekalian sini. Malam hari ini perlu kami beritahukan bahwa di tengah-tengah kami juga ada hadir panitia pembangunan gereja Silo Ambon, Bapak Alex Mailuhu, dan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku yaitu Bapak Hendricks. Dan saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku untuk sedikit memberikan kata sambutan kepada kami dan sekaligus untuk menutup kata sambutan kami. Kami persilakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai bagi kita sekalian. Pertama-tama saya berterima kasih kepada panitia pembangunan Gereja Silo Ambon cabang Jakarta yang telah memperlihatkan kesungguhannya mengambil beban atau berbagi beban tanggung jawab dengan panitia pembangunan Gereja Silo di Ambon untuk menyelesaikan pembangunan Gereja Silo yang sekarang ini telah mencapai tahap-tahap yang sangat maju. Nanti sebentar Ibu dan Bapak bisa melihat gambaran atau perkembangan dari pembangunan Gereja Silo tersebut. Saudara-saudara sekalian, kondisi Kota Ambon sekarang ini telah menunjukkan tanda-tanda yang sangat membahagiakan kita, memperlihatkan bahwa Tuhan memang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Dan kondisi yang sangat memadai ini memberi peluang bagi kita sekalian untuk antara lain menyelesaikan pembangunan Gereja Silo yang hancur oleh karena angkara murka manusia. Pembangunan Gereja Silo dan juga pembangunan gereja-gereja lainnya, ratusan gereja lainnya yang terbakar dan hancur selama konflik ini, kita lakukan untuk menyaksikan
bahwa angkara murka manusia tidak dapat menghancurkan cinta kasih Kristus kepada umatnya, kepada manusia, semua orang. Cinta kasih Kristus yang melampaui batas-batas suku dan agama, batas-batas bangsa dan warna kulit, akan diperlihatkan juga di dalam pembangunan berbagai gedung gereja di Maluku yang hancur, dan malam ini kita konsentrasi pada pembangunan gedung gereja Silo. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya sangat menghargai keinginan kuat dari panitia pembangunan gedung gereja Silo Ambon, juga cabang Jakarta, yang telah menghadirkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya berterima kasih atas perhatian yang telah diperlihatkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, yang memperlihatkan bahwa solidaritas Kristiani kita memungkinkan kita hadir di sini dan sekali lagi turut berbagi beban untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita lihat rancangan pembangunan gedung gereja Silo ini, maka gedung gereja Silo ini pada satu pihak menjadi pusat ibadah jemaat Silo, yang sekarang ini memang banyak yang hancur dan masih belum terkonsolidasi dengan baik. Tapi kami berharap bahwa dengan adanya perjanjian Maluku di Malino, maka konsolidasi jemaat akan dapat dipulihkan, dan dengan demikian menjadi unsur yang sangat menunjang di dalam pengembangan jemaat Silo ke depan. Dan gedung gereja dengan demikian menjadi pusat ibadah. Tetapi gedung gereja juga menjadi pusat pembinaan. Dan aspek ini adalah aspek yang sangat penting, yang sangat sentral dan strategis yang dimainkan ke depan oleh gedung gereja yang kita semua berbeban untuk menyelesaikannya. Bagi jemaat di Maluku, maka menjadi orang Kristen sekarang ini berarti menjadi orang Kristen yang mampu memperlihatkan kualitas imannya setelah konflik ini berakhir. Kita akan menjadi orang yang sangat malang kalau kita tidak bisa belajar dari konflik ini. Kita harus menjadi orang yang makin menjadi Kristen dengan sungguh setelah konflik ini. Dan hanya dengan demikian kita memperlihatkan diri sebagai orang-orang yang menghargai cinta kasih Allah kepada kita, yang mampu untuk menyelamatkan umatnya kendati pun berhadapan atau mengalami berbagai goncangan yang sangat hebat selama 3 tahun lebih ini. Oleh karena itu kami berdoa semoga Tuhan yang Maha Kasih dan yang Maha Murah memberkati saudara-saudara, melimpahkan berkat-Nya kepada saudara-saudara, dan terus menumbuhkan di dalam hati kita kesediaan untuk berbagi beban, bukan untuk kemuliaan manusia, melainkan untuk kemuliaan Tuhan yang mendatangkan kesejahteraan bagi sesama manusia. Inilah beberapa kata-kata sebagai pelengkap dari apa yang dikatakan oleh Ketua Panitia tadi. Sekali lagi kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan. Puji Tuhan, telah kita dengar bersama dua kata sambutan. Yang pertama dari Ketua Panitia Dr. Elias Wai, dan yang tadi baru saja berakhir yaitu Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, Bapak Pendeta Hendriks. Dan saya percaya, sangat percaya bahwa dua kesaksian tadi akan sangat memotivasikan kita untuk kita dapat memberi yang terbaik untuk Kristus. Saya jemput hadirin untuk kita bangkit berdiri. Ketika kemarin melahirkan kini, sekarang ibunya esok. Disitulah ada kasih yang mengalir, menyertai dan memimpin semua yang diciptakannya. Dan dari bibir yang berucap, dan dari ketulusan hati kami memanggil namamu, Yesus, untuk hadir
malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ibadah syukuran pembangunan gedung Gereja Silo Ambon biarlah terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia itu memberkati saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bless this house, O Lord, we pray. Make it safe by night and day. Bless these walls of firm and stout, keeping want and trouble out. Bless the roof and a chimney stall. Let thy peace lie over all. Bless this door that it may prove ever open to joy and love. Bless this window shining bright, let heavenly light. Bless the heart blazing there with smoke and strain delight. Bless the people who dwell with thee. Keep them pure and free from sin. Bless us all that we may be fit, O Lord, to dwell with thee. Bless us all that one day we may dwell, O Lord, with thee. Bless the people who dwell with thee. Keep them pure and free from sin. Bless us all that we may be fit, O Lord, to dwell with thee. Bless us all that one day we may dwell, O Lord, with Jemaat kekasih Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Ya, ada di lembaran buku acara. Hormat bagi Allah Bapa, hormat
yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Jemaat silakan duduk dan kita bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Ya Allah Tuhan kami, tatkala kami berkumpul seperti ini, kami menyadari bahwa seluruh kehidupan gerejamu dibangun di atas dasar yaitu Yesus Kristus itu. Kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan kami dan menjadi dasar untuk seluruh pelayanan kami, juga pembangunan tubuh Kristus, dan untuk pembangunan semua sarana-sarana pelayanan gerejamu. Di saat ini dalam malam ibadah syukuran ini, dalam rangka pembangunan gedung Gereja Silo Ambon, kami akan mendengar firman-Mu. Kuduskanlah persekutuan kami ini ya Bapa. Berikanlah Roh Kudus-Mu berkarya, supaya kami mampu menghayati firman Tuhan, dan selanjutnya pemberitaan pelayanan firman yang akan disampaikan kepada kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar sabda-Mu. Dalam Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat 14. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 14. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengar bersama kesaksian pujian dari hambanya Pendeta Yopi Hatu dan Ibu Talita Dodo. Api Injil terus menyala.
Sekarang dong susah ada, yang tinggal cuma pasang beranak cucu semua sekarang ini. Lah biar api Injil terus menyala, oh menyala di kantong hati. Lah biar akan ku cahaya, oh tak pancar terus dari Ambon, dari Jolo sampai Tuhan Yesus balik kembali. Saudara, pujian ini berkata, biarlah api Injil terus menyala, menyala di katompung hati. Datu-datu sudah mendahului kita, tapi pesan dorang perkatorang supaya tetap kita teruskan api Injil menyala sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Biarlah api Injil terus menyala dalam katompung hati. Haleluya. Tuhan punya maksud untuk katompung datu-datu. Bermula dorang terima api Injil, sekarang dong susah ada, yang tinggal cuma pasang beranak cucu semua sekarang ini. Lah biar api Injil terus menyala, oh menyala di kantong hati.
jemaat kekasih, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang ajaib, yang kami sembah dan sapa Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Dengan rasa bangga syukur kami tunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan, kembali membuka hati lewat bantuan Roh-Mu yang kudus untuk menerima sebahagian daripada firman Allah. Biarlah Tuhan urapan-Mu turunkan di atas hamba-Mu sendiri, urapan yang baru. Dan biarlah Tuhan jamah bibir lidah suara hamba, kuduskanlah dan jadikanlah bibir lidah suara Tuhan sendiri, sehingga malam ini hamba-Mu boleh menjadi alat Tuhan bagi setiap kami yang hadir, sehingga kami pulang tidak sama sebagaimana kami datang, karena kami pulang dengan sesuatu yang Allah beri, yang dunia tidak sanggup berikan bagi kami. Jika ada kuasa lain yang bukan dari Allah yang menghambat firman-Mu dan kebenarannya dari kami sekalian, kami dengan otoritas Allah dalam nama Yesus Kristus, kami ikat, usir, tolak dan patahkan kuasanya. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus sendiri memimpin acara pemberitaan firman malam ini, dari permulaan sampai pada tamatnya. Semua biar jadi hanya untuk kepujian nama yang di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berfirman dan berkata-katalah, kami siap mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat kekasih, saya baca beberapa ayat firman malam hari ini yang saya sediakan bagi kita bertelian dengan malam dana, malam di mana Tuhan menggerakkan hati kita untuk memberi apa yang Ia telah titipkan dalam tangan dan ribaan kita masing-masing. Saya membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah bacaan firman hari ini, dan yang berbahagia kita sekalian yang datang mendengarkannya, dan lebih-lebih lagi menghayatinya dan menerapkan apa yang kebenaran firman ini beritahukan bagi kita sekalian. Saya tertarik dengan kalimat ayat 45 yang berkata, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya bertanya dalam hati, jika hal seperti ini berlaku bagi kita sekalian, jawaban kita adalah tak mungkin. Tak mungkin gereja mula-mula, metode dan segala hal ihwalnya diterapkan dalam gereja modern sekarang ini. Karena kalaupun ada, sangat sedikit sekali yang berbuat demikian. Oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, saya berkali-kali pergi ke tanah suci Israel. Dan di sana saya jumpai cerita mengisahkan bahwa ada satu kelompok umat yang pada zaman Yesus Kristus hidup dengan kesalehan yang luar biasa. Suku ini bernama suku Esens. Dan suku Esens ini punya pola hidup ialah segala perkara yang menjadi milik seorang itu dijual dan dibagi-bagikan bagi mereka seturut dengan keperluan masing-masing. Kemungkinan besar gereja mula-mula melaksanakan metode yang sama. Oleh karena pola hidup untuk hidup kudus dan setia kepada Tuhan merupakan panggilan utama bagi mereka, karena dengan harapan bahwa Kristus segera datang. Karena itu mereka harus hidup suci, dan dengan demikian rupa mereka, jika Kristus datang, mereka bisa terangkat bersama-sama dengan Dia sesuai dengan pesannya. Karena itu pola hidup suku Esens ini mempengaruhi gereja mula-mula, sehingga mereka menjual segala miliknya dan dibagi-bagikan kepada orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mungkin metode mereka tidak bisa kita terapkan dalam kondisi kita dalam gereja modern sekarang ini. Mereka tidak punya sebuah gedung gereja pada saat itu. Mereka lebih condong berbakti di rumah-rumah.
Tetapi dalam kondisi kita sekarang dalam berkumpul bersama untuk membangun gereja Silo, kita telah dengar kronologis dari ketua panitia mengisahkan jalan cerita gereja GPM Silo. Sebagai seorang anak desa, sebagai seorang anak daerah, anak yang tinggal di daerah Maluku, mengerti sejarah gereja ini. Berarti gereja ini pun bukan saja sekedar sejarahnya yang panjang, tetapi dengan dibangunnya kembali gereja ini berarti nama Tuhan Yesus Kristus ada dan dimuliakan dalam gereja ini. Lepas daripada merek apa gereja kita yang kumpul pada malam ini, tetapi sebagai seorang yang percaya kepada Kristus dan bertujuan satu, meninggikan dan mengagungkan nama Yesus Kristus. Berarti dengan berdirinya gereja ini berarti orang tidak menghina nama Tuhan di daerah Maluku. Karena gereja ini dengan sejarah panjangnya mengangkat satu peristiwa, mengangkat sesuatu yaitu nama Tuhan yang tertera di dalam gereja ini. Lepas daripada bukan arti bahwa di gereja-gereja lain nama Tuhan tidak ada di sana. Dalam sejarah yang panjang dengan kondisi bangsa dan persoalan Maluku yang tidak habis-habisnya sekarang ini, maka GPM Silo mempunyai sejarah yang lain. Sehingga begitu panitia tergerak untuk berkumpul dan juga meminta saya bagaimana bisa terlibat, dengan senang hati. Saya sudah berdoa sebelum saya datang kemari. Saya sudah berdoa waktu saya mendengar bahwa GPM Silo akan dibangun. Hati saya sudah ngomong-ngomong, Tuhan, saya ingin memberi sebagai anak desa, sebagai seorang anak daerah yang Tuhan telah panggil di kota ini, dan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sebutkanlah oleh orang lain, Tuhan karuniakan pekerjaan-pekerjaan besar. Saya sudah tergerak, walaupun saya malu mengungkapkan dari mimbar ini dalam tantangan sebentar nanti, karena saya pun dipercayakan panitia untuk menantang saudara memberi sesurut dengan amplop yang ada di meja kita masing-masing. Berapa saudara yang tergerak? Firman Tuhan berkata tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Tetapi bacaan malam hari ini berkata mereka menjual rumah, diberitahukan. Jika malam hari ini juga mungkin kalau ada pada zaman itu ada mobil, mungkin akan tersurat bahwa mereka juga menjual mobil dan menyumbang ke gereja. Kalau pada zaman itu mereka juga memakai intan permata, kalimat juga akan menjadi mereka menjual intan permata dan menyumbangkannya kepada gereja. Kalau pada saat itu ada para pengusaha di antara mereka memakai jam Rolex, maka kalimat juga mungkin akan menjadi maka dicopotkannya di antara mereka jam Rolex dan dijualkannya dan diberikan kepada Tuhan dan sebagainya. Berarti gereja mula-mula memberi dan disebutkan apa yang mereka beri. Maka saya bilang sama ibu tadi, saya bilang, Mak, saya tergerak untuk memberi 100 juta. Bukan sayanya, gereja yang saya gembalakan tergerak memberi 100 juta. Saya bukan GPM dalam organisasi, di dalam jabatanku sebagai pendeta. Karena jabatan kependetaanku ini tidak diberikan oleh Sinode GPM, diberikan oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia. Tetapi sebagai anak Maluku, saya harus membangun sesuatu di daerahku sendiri. Lepas daripada apa mereknya. Oleh karena di dalam sejarah gereja mula-mula, beberapa hal yang harus menjadi teladan kita. Bukan masalah mereka berbakti di rumah, lalu kita bilang mereka aja berbakti di rumah, ngapain kita bangun gereja? Bukan itu. Itu yang bukan memotivasikan kita berkumpul malam ini. Tetapi ada beberapa hal yang saya anggap bahwa harus memotivasikan kita, yang kita bisa petik dari bacaan firman Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Hal yang pertama ialah bahwa mereka menyembah Yesus yang sama. Liturgi tidak perlu dipermasalahkan. Kenapa kita permasalahkan hanya sepotong tepuk tangan? Kenapa kita permasalahkan sepotong kata haleluya, angkat tangan, turun tangan, dan rentangkan tangan? Jika semua itu kita kerjakan bagi Dia juga yang bernama Yesus. Kenapa polisi mesti datang menunggui gedung gereja? Hanya karena kita lagi cekcok soal liturgi. Zamannya sudah bukan lagi untuk kita ribut soal liturgi, karena dunia sudah semakin ribut. Kenapa gereja mempertambah lagi keributan hanya gara-gara liturgi? Anda senang bertepuk tangan, bertepuk tanganlah untuk Tuhan, untuk Dia yang disembah gereja mula-mula.
dan disembah gereja modern, dan gereja apalagi yang akan diberi nama dan julukan pada menjelang Kristus datang. Yang pasti ialah mereka tidak menyembah ilah lain. Yang pasti ialah mereka tidak menyembah diri mereka sendiri. Yang pasti ialah mereka tidak menyembah suku Yahudi sendiri. Tapi yang pasti ialah mereka menyembah Dia yang bernama Yesus Kristus. Jika perkumpulan kita ini bukan Yesus yang ditinggikan, mungkin aku berat langkahku meringankannya kemarin. Tapi oleh karena perkumpulan kita ini hanya untuk meninggikan Yesus Kristus, lewat sebuah sarana yang bernama GPM Silo Ambon, maka aku tergerak untuk datang. Aku tergerak untuk memenuhi undangan panitia untuk menjadi pembicara sebagai pengkhotbah. Nah, aku pun digerakkan roh Tuhan. Maafkan aku sekali lagi. Firman Tuhan berkata tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Tetapi Tuhan menggerakkan aku untuk menetapkan dari gereja kami memberikan apa yang kusebutkan tadi. Sebagai dorongan bagi saudara untuk juga berbuat. Bukan jumlahnya. Soal bagaimana sebatu bata yang mungkin kau taruhkan di sana. Mungkin selembar seng yang kau tetapkan di sana. Kau tidak bisa sumbang seng, sumbanglah 1 kilo pak. Kau tidak bisa sumbang mungkin seluruh ubin bagi gereja itu, sumbanglah 2 meternya. Kau mungkin tidak bisa apa-apa lagi, sumbanglah sekaling cat untuk memberi warna pada gedung itu. Supaya apa yang diungkapkan Tuhan dalam kitab Hagai dapat terwujud. Ungkapan yang berkata, masa kau tinggal di rumah-rumah yang bagus, sedangkan kau biarkan rumahku bocor. Berarti Tuhan ingin menampakkan kuasanya lewat kemegahan daripada rumahnya. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin membangun sebuah gereja yang lewat gereja itu namamu dimuliakan di dalam. Aku ingin bangun sebuah kantor gereja yang olehnya lewat kantor itu setiap mata yang menyaksikannya hatinya berkata, betapa besarnya Allah yang disembah orang-orang ini. Sehingga kami membangun kantor 17 miliar. Maaf sekali lagi, kami tidak mencari dana. Kami hanya berdoa. Dan Allah mengirim dana. Karena kami berkeyakinan bahwa lewat bangunan ini nama Tuhan Yesus dimuliakan. Inilah yang harus memotivasikan kita. Bukan cara mereka yang kita ikuti. Bukan metode mereka yang kita ikuti. Metode dan cara tergantung kepada masing-masing kita. Pepatah berkata lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Tetapi minimal ada sesuatu yang menjadi fondasi dan dasar yang tidak boleh dihilangkan. Karena jika fondasi ini hilang lalu robohlah bangunan itu. Fondasi pertama yang ada pada mereka dan juga harus diikuti terus oleh gereja segala zaman. Fondasi itu bernama yang mereka sembah adalah Yesus Kristus. Fondasi yang kedua ialah bahwa mereka dilengkapi oleh satu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yang kuasa itu datang pada hari Pentakosta dalam lidah-lidah api dan turun di atas mereka. Lalu orang-orang bodoh tadi hanya sebagai nelayan lalu berhikmatlah mereka. Yang tadi takut-takut sekarang menjadi berani. Sehingga orang berkata, bukankah orang-orang ini orang-orang Galilea? Baru mereka tahu bahwa mereka lah pengikut Yesus. Kuasa inilah yang harus melengkapi kita. Sehingga kita bisa tinggal di Maluku walaupun suasana tidak menguntungkan. Kemampuan dari Roh Kudus itulah yang memberikan keyakinan pada kita bahwa orang bisa membakar gereja. Tapi orang tidak bisa membakar Yesus Kristus, kepala gereja. Roh Kudus itulah yang memberikan pada kita kesadaran, keyakinan, iman yang bernyala-nyala. Bahwa orang bisa memancung kepala penginjil, tetapi orang tidak bisa memancung kepala dari Yesus Kristus yang diberitakan sang penginjil ini. Minimal inilah yang menjadi dasar yang tidak boleh dilepaskan. Karena jika dasar ini lepas, lalu robohlah bangunan iman itu. Iman Kristiani, harus ada kata Kristianinya. Karena ada juga banyak orang yang beriman. Tapi iman Kristiani pasti adalah iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada kesanggupan Allah yang dinyatakan lewat rohnya. Yang Sakaria menjerit ribuan tahun yang lalu bahwa bukan oleh kekuatan, bukan oleh gagah, tapi oleh roh Tuhan hualah segala perkara jadi.
Inilah yang harus kita tiru. Mereka dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hal yang ketiga juga yang saya anggap juga harus ditiru oleh gereja segala zaman adalah semangat mereka memberi. Semangat memberi inilah yang harus kita tiru. Mungkin karena gereja kurang diajar memberilah, maka kadar memberi dalam gereja itu sangat kurang sekali. Berapakah anak Tuhan yang menyadari bahwa perpuluhan itu milik Allah yang harus dipulangkan dengan rasa kagum dan syukur. Sebuah pengakuan bahwa Allah itu pemilik dan pemberi segala kasih karunia. Berapa orang yang telah menerima pengajaran itu, sehingga dia memberikan perpuluhannya dalam bentuk materi. Dia memberikan perpuluhannya dalam bentuk waktu 24 jam satu hari yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sehingga waktu itu dia pakai untuk saat teduh dengan Tuhan. Orang menganjurkan saat teduh, jawabannya repot Pak. Jawabannya ini Jakarta Bung, bukan Ambon. Kalau di Ambon orang bisa duduk di Tapalang berhari-hari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya orang duduk di Tapalang saja. Makan siri, makan pinang. Dan kalau keturang liwat orang tua mau duduk di situ, keturang mesti sapa. Sebab kalau tidak menyapa orang tua lagi duduk di Tapalang, itu bisa petir sambar kita di siang bolong. Mesti menyapa juga pakai bahasa kampung. Sehingga walaupun sudah merantau di Jakarta sekian puluh tahun, pulang ke sana mesti sapa dulu, Bapak api sarumono. Artinya lagi bikin apa? Walaupun saya tahu dia makan siri, dia lagi makan pinang, baru mesti menyapa, Bapak api sarumono. Lalu dia jawab, mai nia anak. Artinya bayi-bayi jua. Saudara sekalian, jadi kita lihat di sini bahwa sesungguhnya semangat memberi itu datang hanya karena orang menyadari mengembalikan perpuluhan milik Allah. Sehingga kalau dia menyadari 24 jam yang diberikan Tuhan bagi dirinya, dia ambil 2,4 jam. Harus diberikan bagi Tuhan karena itulah miliknya. Maka 2,4 jam inilah yang harus dipakai untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk bersaat teduh bersama Tuhan. Karena dengan berbuat demikian, kekuatan dari Allah menjadi milik dan bahagian kita. Mereka memberi dengan begitu luar biasa. Mereka menyadari bahwa itulah ajaran Tuhan bagi mereka. Lebih berkat memberi daripada menerima. Mereka bukan saja memberi merupakan warna mereka, sehingga olehnya kita harus menirunya dan menjadikannya perangai kita sebagai orang beriman. Tetapi mereka mempunyai misi yang sama. Misi mereka cuma Kristus perlu diagungkan dan ditinggikan. Saya berani memproklamirkan dari tempat ini pada sore ini bahwa sejauh Yesus Kristus menjadi sasaran dan misi kita, maka haleluya, apapun tantangan boleh datang, gereja Tuhan tidak akan mungkin punah dari muka bumi ini. Asal Kristus menjadi sasarannya, yang lain kita singkirkan. Karena meninggikan Yesus Kristus merupakan sasaran Trinitas. Sasaran Allah yang pertama adalah Kristus ditinggikan. Filipi 2 ayat 8 mulai berkata, Dia yang adalah Allah. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan, tetapi menghampakan semuanya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah, dengar sekali lagi, itu sebabnya Allah, sekali lagi, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama itu bertekuk lutut semua yang di surga, di bumi dan di bawah bumi, dan mengaku semua lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berarti Bapa mempunyai sasaran, Kristus ditinggikan. Itulah sasaran gereja dari segala zaman. Jika gereja tidak punya misi dan sasaran, bagaimana Allah bisa membantunya? Sedangkan kita sadar tanpa Allah membantu kita, kitanya seperti carang yang dikerat dari pokok. Dapatkah carang berbuah dengan kekuatannya sendiri? Jawabannya tidak. Jika kita ingin Allah menyertai kita, misi kita tidak boleh lain. Kristus harus diagungkan dan ditinggikan. Bukan adat, bukan seseorang, betapa besar namanya dan besar kuasanya. Hanya Kristus.
Jika kita bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sasaran apa kira-kira engkau sebagai kepala gereja untuk engkau berikan pada gerejamu di zaman modern ini, yang di dalamnya ada GPM Silo? Jawaban Kristus, tidakkah kau membaca doaku? Dalam Yohanes 17 ayat 1 dan ayat 5. Ayat 1 berkata dalam Yohanes 17, maka mendengarlah Yesus dan berdoa, Bapa, permuliakanlah aku supaya aku dapat mempermuliakan engkau. Ayat 5 berkata, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku pernah miliki sebelum dunia ini ada. Berarti sebelum bunga-bunga yang indah itu ada satu lebih indah dari itu, yaitu kemuliaan Yesus Kristus. Sebelum pepohonan dan segala sesuatu yang hidup di atas muka bumi ini ada, sudah ada satu yang mendahulinya, yaitu kemuliaan Yesus Kristus. Jika misi ini jelas pada kita, bahwa kita meninggikan Yesus saja dalam apapun yang kita buat, kita makan, kita minum, kita lakukan untuk Tuhan. Bapa berdiri bersama kita, Kristus berdiri bersama kita. Nah sekarang Roh Kudus, Yohanes 16 ayat 14 berkata, jika ia datang, dia akan memuliakan aku. Berarti Allah Trinitas mempunyai satu sasaran bagi gerejanya, bagi misi dari gerejanya. Dan itu nampak dalam gereja mula-mula. Waktu aniaya datang kepada mereka, Alkitab berkata kemanapun mereka pergi, mereka memberitakan Kristus. Jadi aniaya datang untuk bikin mereka berpencar-pencar. Dan herannya kemanapun mereka pergi, mereka membawa satu nama saja. Yesuslah yang menjadi hiasan bibir mereka. Yesuslah yang ada di atas hati mereka. Yesus segalanya bagi mereka. Karena itu Allah membantu mereka. Penyelesaian daripada negeri kita, penyelesaian dari daerah Maluku hanya satu, jika kita kembali kepada misi gereja, yaitu meninggikan Yesus Kristus. Kalau kita tinggikan Yesus Kristus dan memuliakan Dia sebagaimana mestinya, Allah Trinitas berdiri bersama kita, Bapa, Anak, dan Roh. Dan Alkitab dengan tegas berkata, beserta dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dana untuk pembangunan gereja berapapun besarnya, gampang bagi Tuhan. Dia berkata kepada Petrus, pergi tangkap ikan di Galilea, di danau Galilea. Tangkap ikan pertama, buka mulutnya, ada uang. Bayar pajakmu, bayar pajakku, dan pajak teman-teman kita. Sukar apa bagi Tuhan untuk membangun gereja? Sukar apa bagi Tuhan untuk menghadirkan sesuatu yang indah bagi gerejanya? Yang sukar ialah Tuhan tidak menemukan misi dalam gerejanya. Misi dalam gereja mula-mula ialah Kristus menjadi segalanya bagi mereka. Itu yang harus kita teladani. Itu yang harus kita ambil dan jadikan fondasi dalam hidup bergereja, dalam hidup melayani pekerjaan Tuhan dimanapun, di dalam negeri bahkan di luar negeri. Saya melihat lagi ada satu yang ada pada mereka yang harus kita ambil dan memotivasikan kita, ialah bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama dengan kita untuk berdoa. Dikatakan dalam bacaan-bacaan ini mereka berdoa. Bayangkanlah jika kita tidak punya kesempatan untuk berdoa. Bayangkanlah jika kita tidak mempunyai jaminan bahwa doa itu bisa dijawab Tuhan. Lalu apalagi modal kita? Apalagi fondasi kita? Yesus Kristus sebelum berangkat ke surga, yang tinggal beberapa hari lagi, minggu lagi kita akan rayakan Paskah. Dia berpesan sebelum dia berangkat naik ke surga, berdoalah dan berjagalah. Kita bersyukur bahwa doa itu tidak perlu terikat oleh satu tempat. Doa tidak perlu terikat dengan metode. Doa tidak perlu terikat dengan berbagai sarana lainnya yang sukar kita temukan. Sembari berdiri kita bisa berdoa. Sembari duduk kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa dengan buka mata, kita bisa berdoa dengan tutup mata. Karena jaminan Tuhan adalah jika doa orang benar dengan sungguh-sungguh hati, didoakan besar khasiatnya. Jika tutup mata itu membuat kita lebih sungguh-sungguh, tutup matalah. Jika mungkin dengan buka mata itu menciptakan kesungguhan dalam dada,
Karena dengan cara begitulah kau menemukan kesungguhan berdoa. Bukalah matamu dalam berdoa. Jika kau anggap mungkin berlutut itu cara yang paling tepat bagiku. Karena dengan berlututlah aku menemukan kesungguhan berdoa. Berlututlah. Kembali kepada bukan metodenya, tapi masalah kesempatan berdoa. Jaminan bahwa doa itu akan dijawab. Ini yang harus kita miliki. Kita ambil dari apa yang ada pada gereja mula-mula. Sesudah gereja berdiri lalu apa? Mungkin itu juga pertanyaan yang perlu kita kaji. Sekarang kita membangun GPM Silo. Nah kalau gereja sudah berdiri lalu apa? Apa biarkan dia kosong? Apa biarkan dia cuma sebagai satu bangunan gagah-gagahan? Untuk bilang, oh Elia, kamu orang bakar ketumpung gereja, ketong bangun lebih bagus. Bakarlah ya, nanti ketong bangun lebih bagus lah. Apa begitu? Apa dia hanya menjadi bangunan sakit hati? Apa dia hanya menjadi satu bangunan untuk orang, dong bangun lebih bagus. Mari ketong bakar akan lagi kembali. Jadi yang jadi bangunan sakit hati. Bangunan sentuhan. Bangunan ganjalan. Apa begitu? Atau kita bangun dengan satu motivasi Tuhan biar lewat dalam bangunan ini. Seperti Raja Salomo membangun bait Allah, dia berkata biarlah rumah yang kubangun ini, jika ada orang asing yang tidak mengenal namamu berdoa di dalamnya, kau dengarkan jeritannya. Biarlah dengan demikian seluruh bangsa di bumi boleh takut akan namamu sebagaimana umatmu Israel takut akan dikau. Mungkin ini yang harus kita kaji. Karena itulah kesempatan berdoa. Rumah ini biar menjadi tempat berdoa. Kristus datang dengan cambuk. Dia jungkir balikan meja dagangan mereka dan berkata, mengapa rumah Bapakku rumah doa kau jadikan sarang penyamun? Saya rindu dan saya percaya kerinduan kita semua yang kumpul malam ini. Supaya GPM Silo ini menjadi rumah doa bagi Maluku. Rumah doa bagi bangsa ini. Dan rumah doa bagi bangsa-bangsa. Biar dari GPM Silo pula akan keluar Yosef Kam dari Maluku. Bukan saja Yosef Kam yang datang dari Belanda. Tapi ada Yosef Kam dari GPM Silo yang akan pergi ke Holland. Akan pergi ke Rusia. Akan pergi ke Tiongkok. Udah zamannya untuk Raja Indonesia bangkit dan mengutus misionaris. Dulu orang bule datang ke kita. Sekarang kita pergi ke Belanda. Orang Belanda sekarang susah percaya Tuhan. Kita ngomong tentang Tuhan, dia kayak orang bingung apa? What are you talking about? Dia bilang lu ngomong apa sih? Kita ngomong Tuhan. Kembali mereka menjadi ladang misi. Ladang pelayanan. Banyak ketemu saudara di sana juga yang sama. Memerlukan Injil. Siapa lagi mau jangkau dorang kalau bukan ketorang? Biarlah dari GPM Silo. Akan keluar Yosef Kam. Bukan Yosef Kam dari Holland. Tapi Yosef Manuhutu. Kita panggil dia Bapak Ucu. Ucu Manuhutu. Biar ada Bapak Abarang Maipau. Kita panggil dia Bapak Ampi Maipau. Yang keluar pergi di Holland dan menginjil di sana. Bersaksi, karena itulah misi gereja yang tidak boleh dilupakan. Dan terakhir, karena ketumpung poro juga sudah mesti dipikirkan. Tidak, pendeta berkhotbah panjang-panjang, orang bilang panjang-panjang apa lagi ketemu lapar. Makanya kita mesti khotbah pendek mar agak sedikit dorong ketoran, tidak. Jadi Tuhan berjanji untuk menyertai mereka. Tuhan yang sama juga berjanji untuk menyertai ketorang, tidak? Ketorang di Jakarta saya telah rasakan. Ini jadi minta maaf nih rekan-rekan yang dari Ambon, bukan dari Ambon nih, ketorang mesti ngomong bahasa sedikit, tidak? Soalnya sulama saya ngomong akan jadi ketorang kumpul macam begini, ketorang mesti ngomong akan sedikit, tidak? Supaya ingat daerah Maluku. Yo, jadi jadi haleluya, beta pikir-pikir dalam hati. Ketorang sudah mesti yakin bahwa Tuhan yang menyertai mereka,
Tuhan juga menyertai kita. Jangan takut, tidak. Ada dong, ada di sana di Ambon, atau ada di Jakarta, atau ada di mana saja. Apapun yang terjadi, kita menyadari bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita, dan itu cukup. Itu modal kita yang paling bagus. Jika Tuhan menyertai aku, siapa yang harus kutakuti? Paulus berkata kepada jemaat Roma, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Keteranjangankah, pedangkah, mara bahayakah? Semua tidak bisa memisahkan seorang yang disertai Allah. Ini yang ada pada gereja mula-mula. Allah yang berjanji menyertai mereka adalah Allah yang berjanji juga menyertai kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita syukuri Tuhan buat firman-Nya. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan atas anugerah dan pertolongan-Mu yang besar. Kami mungkin tidak melaksanakan metode seperti gereja mula-mula, tetapi beberapa hal yang kami dapat belajar dari mereka untuk gereja masa kini adalah mereka menyembah Tuhan Yesus yang sama. Mereka dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang sama. Mereka mempunyai misi yang satu, yaitu mengagungkan, meninggikan Yesus Kristus. Mereka mempunyai semangat untuk berdoa, kesempatan untuk berdoa. Mereka mempunyai karunia untuk memberi. Mereka rindu memberi dan semangat memberi. Dan juga Tuhan yang berjanji menyertai mereka adalah Tuhan yang sama yang berjanji menyertai kami. Biarlah Roh-Mu meneraikan firman di dalam hati kami, menjadikannya pelita pada kaki dan terang pada jalan kami. Bagi-Mu ya Kristus segala kemuliaan, hormat, puji dan syukur. Dalam nama-Mu yang manis, indah, penuh kuasa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat kekasih, dalam undangan memberi sesuai dengan apa yang ada pada liturgi ibadah. Jika sudah tergerak untuk memberi, maka ada amplop-amplop persembahan yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Sudah boleh mengambilnya, mengisi seturut dengan kadar karunia yang Allah berikan pada saudara. Jangan dengan duka dan paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan tulus hatinya. Alkitab juga berkata lebih berkat memberi daripada menerima. Alkitab juga berkata orang yang menghambur-hamburkan harta tiada berkekurangan, malah orang yang berhemat secara luar biasa justru berkekurangan. Karena itu berilah, jika Anda tergerak mungkin untuk menulis sebuah lembaran cek, masukkanlah mungkin dalam amplop ini, atau sudah tidak membawa buku cek dan juga tidak membawa persembahan yang pantas, tuliskanlah pada sepotong kertas berapa besar sumbangan saudara, dan berikan mungkin nomor telepon, alamat rumah yang jelas, nomor telepon kantor, rumah atau HP, supaya saudara mudah dapat dikontak untuk mengambil persembahan yang saudara akan beri. Dan biarlah lewat persembahan saudara, rumah Tuhan GPM Silo dapat dibangun kembali, bukan untuk kemegahan manusia, bukan sebuah gedung untuk membuktikan bahwa kita gagah karena kita bisa membangun, tapi untuk kemuliaan Yesus Kristus. Sekitar pembangunan gereja Tuhan, Jemaat Silo yang ada di Ambon, yang saat ini sedang terjadi.
Berlalu, hari ini, esok lusa. Nama Yesus mulia bagi umat manusia. Kerajaanmu di tempat yang maha tinggi, baik sucimu ada di hati kami, orang percaya. Namun kadangkala cobaan datang melanda, iman yang kuat terkikis ombak kehidupan. Tuhan tolonglah, angkatan tuntun langkahku, beri kekuatan untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Air mata Tuhan tumpah, dengar derita tangis yang memilukan. Air mata Tuhan tumpah, lihat derita umat karena namanya. Jangan takut, hai anak-anakku, majulah terus beritakan Injilku. Jangan khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Namun kadangkala cobaan datang melanda hidupku. Iman yang kuat terkikis ombak kehidupan.
takut, hai anak-anakku. Majulah terus, beritakan Injilku. Jangan khawatir, hai anak-anakku. Tempat tersedia bagimu di surga. Jangan khawatir, hai anak-anakku. Tempat tersedia bagimu di surga. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat mereka. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita bersyukur untuk persembahan yang telah kita beri kepada Tuhan, bukan dengan duka dan paksa, tetapi dengan sukacita berdasarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sekali lagi Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur karena siapakah kami yang dapat memberi, semua dari Tuhan, dan memberi pun karunia itu dikaruniakan bagi kami. Sehingga semuanya hanya oleh Tuhan dan karena Tuhan. Dan bagimu jugalah segala kemuliaan, hormat dan puji. Kami percaya Tuhan akan menguduskan persembahan yang telah kami beri, menjadikannya Allah Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaanmu, yaitu GPM Silo yang dalam tahap pembangunan. Kami percaya Tuhan akan memakai rekan-rekan yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan ini, sehingga betul-betul rumah Tuhan dapat berdiri dengan megah untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami berdoa juga bagi Tuhan daerah Maluku. Kami bersyukur dengan keputusan di Malino telah ada kabar gembira bahwa akan ada perdamaian yang di follow up, sehingga sungguh-sungguh apa yang selama didambakan oleh banyak orang di Maluku boleh terwujud, yaitu damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, biarlah roh setan yang mengganggu daerah kami ini, orang-orang tertentu, kelompok tertentu, apapun nama mereka, kami doakan mereka, biarlah Tuhan ciptakan rasa takut akan Allah dalam mereka. Dan kami pun percaya jika Tuhan mentobatkan Saulus dari Tarsus, penganiaya gereja, kami juga percaya Engkau dapat berbuat hal yang sama, karena Engkau tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Engkau yang menyertai gereja mula-mula, kami juga percaya Engkau juga yang menyertai umatmu di Maluku, kota Ambon khususnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah Tuhan tolong negara dan bangsa kami. Berkati Ibu Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri yang duduk dalam kabinet gotong royong, dan pemimpin-pemimpin di pusat sampai di daerah-daerah yang menentukan geraknya bangsa dan negara kami. Biarlah hikmat dari Allah mewarnai mereka dalam mengatur bangsa yang besar dan rakyat yang banyak ini. Kami mohonkan anugerah-Mu, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi segala rencana yang sedang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu dalam gerakan doa puasa untuk pemulihan bangsa ini. Biarlah semakin banyak doa, semakin banyak kelompok doa dan gerakan doa yang Allah ciptakan sendiri lewat Roh-Mu, sehingga dengan demikian kami melihat tangan Tuhan sendiri memulihkan bangsa kami. Terpuji nama Tuhan. Berkati panitia yang sudah bekerja keras dalam mensukseskan acara malam dana ini. Biarlah Tuhan mempahalai mereka. Oh Tuhan, segala korban yang telah mereka beri, baik waktu, tenaga, pikiran, bahkan dana, biarlah Tuhan mempahalai berlipat kali ganda seturut firman-Mu yang berkata bahwa kelelahan kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan makan malam kami yang Tuhan akan sediakan lewat tangan-tangan yang telah menyediakannya bagi kami. Biarlah Tuhan berkati makanan ini dan jadikan Allah Tuhan untuk memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Bagi-Mu segala puji, hormat dan syukur. Dalam Yesus Kristus nama yang manis itu kami berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Satu pujian dari suara nubuatan. Saya persilakan. Well, we're gonna walk this road of glory, children, my Lord and I. Yeah, we're gonna walk and tell the story, children, my Lord and I. When I come to the river wide, the blessed Lord is gonna come the tide. We're gonna walk this road to glory. Children,
my Lord and I. Yeah, we're gonna walk this road of glory, children, my Lord and I. Yeah, we're gonna walk and tell the story, children, my Lord and I. When I come to the river wide, blessed Lord is gonna come betide. We're gonna walk this road to glory, my Lord and I. Yeah, we're gonna walk this road of glory, children, my Lord and I. Yeah, we're gonna walk and tell the story, children, my Lord and I. Rain or shine, snow or sleep, bless the Lord, guide my feet. We're gonna walk this road to glory, my Lord and I. Well, such is my consolation, the burden out of my way. The Holy Spirit guide me as I travel day by day, as I fall into His station and I get up full sublime. Well, we're gonna walk this road to glory, my Lord and I. We're gonna walk and talk on the way to glory. Gonna walk and tell the blessed our story. Walk and talk on the way to glory, my Lord and I. When I come to the river wide, blessed Lord is gonna come betide. We're gonna walk this road to glory, my Lord and I. My Lord and I. Well, we're gonna walk and talk all the way to glory. Gonna walk and tell the blessed old story. Walk and talk all the way to glory, my Lord and I. When I come to the river wide, blessed Lord is gonna come the tide. We're gonna walk this road to glory, my Lord and I. Well, I'm gonna tell you about the coming of the judgment very well. Very well, I'm gonna tell you about the coming of the judgment very well. Very well, there's a better day coming. Very well, very well, there's a better day coming. Very well, very well, in that great getting up morning. Very well, very well, in that great getting up morning. Very well, very well, when you see the light in the flashing. Very well, very well, when you hear the thunder crashing. Very well, very well, when you see the stars are falling. Very well, very well, when you hear the chariots calling. Very well, very well, in that great getting up morning. Very well, very well, in that great getting up morning. Very well, very well, when you see the light and the flashing, when you hear the thunder crashing, when you see the stars are falling, when you hear the chariots calling. Good news, chariots coming. Good news, chariots coming. So glad, chariots coming, and I don't want to be left out. There's a long white robe in the heaven I know. Long white robe in the heaven I know. Long white robe in the heaven I know. I said a good news, chariots are coming. Good news, chariots are coming. So glad, chariots coming, and I don't want to be left out. In that great getting up morning. Very well, very well, in that great getting up morning. Very well, very well, in that great getting up morning. Very well, very well, in that great getting up
the morning very well, very well. Dari timur tanah pusaka, terlintas lautan biru nan jauh di sana. Pekik damai di antara penghuni 1000 pulau telah terdengar dan terhenti di poros kota Ambon Manise. Belayan kasih menuai membela ini, bersama gemuruh laut menderu, berlagu satu. Isa ada sobat kita, amat tulus dan benar. Gema itu bersua di antara tangis dan air mata, menatap runtuhnya gereja Silo Ambon pada tanggal 26 Desember 1999. Itulah tragedi berdarah akibat perang saudara yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Seolah-olah tiada damai di antara penghuni 1000 pulau yang amat sangat terkenal dengan aroma cengkeh dan pala. Ketika jutaan mata terpaku melihat sisa-sisa puing reruntuhan gedung gereja Silo Ambon, ketika itu denyut nadi terasa cepat menyaksikan sesama umat berlarian mencari perlindungan dan persekutuan. Dinamika perang saudara semakin terlupakan. Persekutuan umat digalang kembali guna membangun daya dan upaya serta mengajak umat dan jemaat Silo berteduh sepayung, melangkah serantai, membawa kebersamaan dalam membangun kembali gedung gereja Silo Ambon. Dalam nuansa itulah kami anak-anak yang pernah dibesarkan dalam kandungan jemaat Silo Ambon melangkahkan kaki, menabur benih kasih dan kecintaan, serta mengajak sesama kita membuka hati nurani untuk memberi sumbangsi dana ataupun material yang dibutuhkan dalam membangun kembali gedung gereja Silo Ambon. Tuhan menyertai semua kita.